Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sejarah Islam mencatat peristiwa unik dan sulit dicerna akal, Isra Mi'raj. Secara istilah, Isra berjalan di waktu malam hari, sedangkan Mi'raj adalah alat atau tangga untuk naik. Isra mempunyai pengertian perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari dari Masjidil Al-Haram Mekah ke Masjidil Al-Aqsa Palestina. Mi'raj adalah kelanjutan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit sampai di Sidratul Muntaha dan langit tertinggi tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Prosesi sejarah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dan tentang Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surat Al-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Dia melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah SAW. Pada Al-Quran Surat An-Najm ayat 13 di atas terdapat kata yaro dalam bahasa Arab yang artinya menyaksikan langsung. Berbeda dengan kata syahida yang berarti menyaksikan tapi tidak mesti secara langsung. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya itu secara langsung. Mengenai pemahaman tentang Isra Mi'raj, banyak kaum muslim yang masih memiliki perbedaan pandangan secara mendasar yang terbagi dalam pemahaman yang beranggapan peristiwa Isra Mi'raj hanyalah sekedar perjalanan ruh atau spiritual atau metafor journey Nabi Muhammad SAW tidak dengan jasad fisik. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis itu dengan jasad atau physical journey. Sedang Mi'raj ke langit adalah dengan ruh atau metafor journey. Pemahaman lain menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dengan jasad atau fisik dan dapat dijelaskan dalam ilmu yang dipahami manusia karena merupakan peristiwa nyata. Pemahaman secara fisik, physical journey. Isra Mi'raj sebagai sebuah peristiwa metafisika gaib barangkali bukan sesuatu yang istimewa. Kebenarannya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kebenaran metafisika adalah kebenaran nakliyah, dogmatis, yang tidak harus dibuktikan secara akal namun lebih bersifat imani. Valid tidaknya kebenaran peristiwa metafisika secara akal bukanlah soal selagi ia diimani. Di dalam pemahaman secara fisika, banyak orang mempertanyakan kesohihan Isra Mi'raj. Apakah mungkin manusia melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu kurang dari semalam? Kaum kafir pun telah menantang Rasulullah seperti diberitakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Di dalam hadis, ketika orang-orang Quraisy tak mempercayai saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya berdiri di Hijr menjawab berbagai pertanyaan mereka. Lalu Allah menampakkan kepada saya Baitul Maqdis. Saya dapatkan apa yang saya inginkan dan saya jelaskan kepada mereka tanda-tandanya. Saya memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, dan banyak hadis-hadis lainnya.
Peristiwa perjalanan Isra Mi'raj dan teori relativitas. Di antara keduanya terdapat faktor persamaan dan perbedaan di dalam proses kejadian. Persamaan kedua kisah antara lain, keduanya membahas perihal perjalanan atau journey dari bumi keluar angkasa lalu kembali ke bumi. Keduanya membahas penggunaan faktor speed atau kecepatan tinggi dalam pemberitaannya. Konsep mengenai perpisahan antara dua manusia atau lebih digunakan sebagai bahan pokok atau objek pembahasan di dalam kedua cerita. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah meninggalkan kaumnya di bumi untuk bepergian ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh. Dalam kasus teori relativitas, menceritakan tentang dua saudara kembar A dan B, di mana saudara kembar B bepergian keluar angkasa. Sampai di sini dari hal-hal tersebut di atas, kita sudah dapat mengambil kesimpulan secara gamblang bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah benar. Bagaimana mungkin seorang manusia yang ummi 14 abad silam dapat membuat sebuah cerita atau teori yang dapat dibuktikan di dalam abad ke-20 dengan sedemikian detailnya? Dengan kata lain, tidak mungkin Rasulullah SAW mencontoh teori Albert Einstein yang lahir sesudahnya. Teori relativitas membahas mengenai struktur ruang dan waktu, serta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gravitasi. Teori relativitas terdiri dari dua teori fisika, relativitas umum dan relativitas khusus. Teori relativitas khusus menggambarkan perilaku ruang dan waktu dari perspektif pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain dan fenomena terkait. Artikel ini hanya dibahas teori relativitas khusus dan efek yang disebut dilatasi waktu. Dalam bahasa lain, dilatare atau tersebar delay. Diterangkan bahwa perbandingan nilai kecepatan suatu benda dengan kecepatan cahaya akan berpengaruh pada keadaan benda tersebut. Semakin dekat nilai kecepatan suatu benda dengan kecepatan cahaya, semakin besar pula efek yang dialaminya, perlambatan waktu. Hingga ketika kecepatan benda menyamai kecepatan cahaya, benda itu pun sampai pada satu keadaan nol. Demikian, namun jika kecepatan benda dapat melampaui kecepatan cahaya, keadaan pun berubah. Efek yang dialami bukan lagi perlambatan waktu, namun sebaliknya, waktu menjadi mundur. Dengan adanya pembuktian tersebut, berarti Albert Einstein dengan teori relativitasnya secara langsung atau tidak langsung telah membuktikan bahwa kisah Al-Quran tentang perjalanan Rasulullah SAW ke langit ketujuh dan kembali dalam satu malam adalah benar, terutama dalam segi dimensi waktu. Dalam perhitungannya memungkinkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Umat Islam mempercayai bahwa Nabi Isa yang diakui sebagai Yesus oleh penganut Kristen memang tidak dibunuh oleh orang-orang yang mengejarnya ketika itu. Bahkan beliau belum wafat. Nabi Isa akan kembali di akhir zaman. Apakah Nabi Isa juga mengalami perjalanan dan dilatasi waktu serupa? Wallahu a'lam. Akhirul kalam, saya menganggap bahwa pengetahuan akan adanya dilatasi waktu antar galaksi adalah suatu fenomena yang menarik bagi kaum muslimin. Fenomena ini pun banyak terjadi pada peristiwa sehari-hari dan bahkan dipelajari oleh ilmuwan barat untuk mempelajari peristiwa di alam raya. Dan mestinya bukanlah sesuatu yang dilarang atau berlebihan untuk lebih memahami fenomena di alam. Sehingga semua ini mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.